Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Mailani, NIM 132. Saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya pada mata kuliah Praktikum Penilaian Hasil Belajar Matematika. Baiklah, yang pertama pada proses pembuatan soal. Di sini saya memilih materi aritmatika sosial pada kelas 7 semester 2. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, 3.1 menganalisis aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, untung, rugi, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Yang 4.1 menyelesaikan permasalahan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, tara, dan neto. Untuk indikatornya, 3.1 menjelaskan nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. Yang kedua, menjelaskan persentase untung dan rugi. Yang ketiga, menjelaskan diskon, bruto, neto, dan tara. Yang keempat, menjelaskan bunga tunggal dan pajak. Untuk 4.1, yang pertama, menyelesaikan permasalahan nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan tentang untung dan rugi. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan tentang diskon, tara, dan neto. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan tentang bunga tunggal dan pajak. Soal bisa dikatakan HOTS jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mengaitkan banyak konsep. Yang kedua, soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin. Dan yang ketiga, soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang. Yang keempat, soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian. Yang kelima, soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi. Dan yang terakhir, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, seperti apa soal yang dikembangkan? Di sini, dalam mengembangkan soal dari 1 sampai 5, sudah sesuai dengan standar kompetensi dan indikator juga sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada soal HOTS. Pada soal pertama, sesuai dengan indikator pertama yaitu menjelaskan nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian, serta menyelesaikan permasalahan tentang nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. Untuk soal yang kedua, sesuai dengan indikator yang kedua, yaitu menjelaskan persentase untung dan rugi, dan menyelesaikan permasalahan tentang persentase untung dan rugi. Untuk yang ketiga, sesuai dengan indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan diskon, bruto, neto, dan tara, serta menyelesaikan permasalahan tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Untuk soal yang keempat, sesuai dengan indikator yang keempat, yaitu menjelaskan bunga tunggal dan pajak, serta menyelesaikan permasalahan tentang bunga tunggal dan pajak. Untuk soal yang kelima, juga menjelaskan tentang bunga tunggal dan pajak, serta menyelesaikan permasalahan tentang bunga tunggal dan pajak. Kelima soal yang saya buat sudah memenuhi ciri-ciri soal HOTS yang ada, yaitu kelima soal bersifat kompleks, tidak tergolong soal rutin, mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang, memiliki banyak cara penyelesaian, memiliki banyak alternatif penyelesaian, dan menuntut siswa untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikannya. Menurut saya, kelima soal tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri soal HOTS. Karena menurut saya, dalam membuat soal tersebut, saya sudah memenuhi standar kompetensi dan indikator serta ciri-ciri soal HOTS. Bagian 1 sampai 5 semuanya sudah memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, untuk proses validasi ahli, di sini saya meminta bantuan kepada kedua orang ahli, yaitu yang pertama, Ibu Yuliarti SPD dari SMPN 2 Rengat Barat dan Ibu Rini Purwanti SPD dari SMPN 1 Pedan.
Berikut korespondensi kedua ahli tersebut. Baiklah, selanjutnya berikut Google Form angket validitas yang saya buat untuk kedua ahli tersebut. Baiklah, selanjutnya berikut Excel hasil pengisian oleh para ahli. Baiklah, saya akan menjelaskan proses analisis uji validitas oleh para ahli dengan menggunakan icon value. Berikut saya tampilkan tabel Excel proses uji validitas oleh para ahli dengan menggunakan icon value. Bisa dilihat dari tabel yang saya tampilkan. Ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 13. Lalu kita memasukkan nilai yang diberikan oleh kedua ahli, yaitu validator 1 dan validator 2. Setelah kita memasukkan nilai tersebut, selanjutnya kita melakukan proses analisis dengan cara yang pertama mencari S1, yang kedua mencari S2, dan yang ketiga menjumlahkan S1 dan S2. Selanjutnya kita mencari N dikali C min 1. Setelah mendapat N dikali C min 1, selanjutnya kita mencari CVI dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Setelah semuanya dicari, kita bisa menentukan kriteria dari soal kita. Dan didapatkan kriteria untuk soal nomor 1 seperti pada tabel, yaitu mendapatkan nilai VS dan VT, yang artinya berarti soal nomor 1 bisa digunakan dan sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, uji validitas dengan icon value untuk soal nomor 2 sama seperti yang saya jelaskan di soal nomor 1 dan mendapatkan kriteria yaitu VS dan VT, yang berarti soal nomor 2 bisa digunakan juga. Untuk uji validitas dengan menggunakan icon value soal nomor 3 sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 penjelasannya, dan mendapatkan kriteria VS dan VT, yang berarti soal nomor 3 bisa digunakan. Untuk soal nomor 4 mendapatkan kriteria seperti pada tabel VS dan VT, yang berarti soal nomor 4 juga bisa digunakan. Untuk soal nomor 5 seperti pada tabel yang saya tampilkan, mendapatkan kriteria VS dan VT, yang berarti soal nomor 5 juga dapat digunakan. Setelah saya melakukan uji validitas dengan icon value, saya mendapatkan kesimpulan bahwa dari soal 1 sampai soal 5 yang saya buat itu memiliki kriteria VS dan VT, di mana yang artinya soal 1 sampai soal 5 dapat digunakan dan sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses uji coba terbatas yang saya lakukan. Di sini saya memiliki responden sebanyak 15 orang dengan nama-nama seperti pada tabel yang saya tampilkan. Berikut saya tampilkan bukti korespondensi saya dengan para responden. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara saya mendistribusikan soal saya kepada para responden, yaitu dengan cara memberikan link Google Form kepada para responden, dan para responden mengumpulkan jawabannya pada link tersebut. Berikut saya tampilkan beberapa contoh jawaban dari para responden. Contoh yang pertama bisa dilihat. Contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses uji validitas soal yang saya kembangkan berbasis hasil dari para responden uji coba saya. Berikut saya tampilkan tabel Excel untuk uji validitas dengan rumus korelasi biserial. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel tampak bahwa terdapat subjek, yaitu responden saya, yang berjumlah 15 orang. Terdapat soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Lalu, kita jumlahkan jawaban dari masing-masing dan mendapatkan hasil seperti pada tabel. Lalu kita jumlahkan keseluruhan dan mendapatkan hasil
40. Setelah itu, kita jumlahkan bagian jawaban yang benar setiap soal yang dijawab. Dan terdapat hasil pada soal pertama jawaban yang benar yaitu 9, soal kedua 4, soal ketiga 9, soal keempat 12, soal kelima 6. Setelah mencari tersebut, selanjutnya kita mencari validitas. Dengan cara yang pertama, kita mencari MP dan didapat hasil pada tabel. Yang kedua, kita mencari MT dan didapatkan hasil pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita mencari standar deviasi atau ST, bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya kita mencari P, hasilnya dilihat pada tabel. Mencari Q, bisa dilihat pada tabel. Dan setelah semuanya selesai dicari, selanjutnya kita mencari R hitung dengan rumus korelasi biserial, di mana rumusnya yaitu MP dikurang MT dibagi ST dikali akar P per Q dan didapatkan hasil pada tabel berikut. Lalu kita harus mencari R tabel terlebih dahulu. Kita harus menentukan R tabelnya. Setelah kita menemukan R tabel, selanjutnya kita bisa menentukan kriteria apakah valid atau tidak valid soal tersebut. Setelah saya lakukan uji validitas, saya mendapatkan kriteria pada soal pertama itu tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Untuk soal nomor 2 itu valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Soal ketiga valid, R hitung lebih besar dari R tabel. Soal keempat juga valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan yang terakhir soal kelima juga valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Setelah saya melakukan proses uji validitas tersebut, saya mendapatkan kesimpulan bahwa mendapatkan kriteria untuk soal pertama tidak valid, untuk soal kedua valid, soal ketiga valid, soal keempat valid, soal kelima valid. Soal yang valid itu karena R hitung lebih besar daripada R tabel, dan untuk soal nomor 1 yang tidak valid itu karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20. Berikut saya tampilkan tabel Excel uji reliabilitas tersebut. Bisa dilihat pada tabel, terdapat subjek atau responden saya sebanyak 15 orang. Terdapat soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Lalu kita jumlahkan masing-masing jawaban dari para subjek. Dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Lalu kita jumlahkan keseluruhan hasil tersebut dan mendapatkan jumlah keseluruhan 40. Setelah kita menjumlahkan keseluruhan, kita menjumlahkan jawaban yang benar dari masing-masing soal yang dijawab. Untuk soal nomor 1, jawaban yang benar itu ada 9, soal nomor 2 ada 4, soal nomor 3 ada 9, soal nomor 4 ada 12, dan soal nomor 5 ada 6. Selanjutnya, kita mencari P dengan cara jumlah benar dibagi dengan banyaknya responden dan didapatkan hasil pada tabel. Selanjutnya kita mencari Q dengan cara 1 dikurangi dengan P dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Setelah kita mencari P dan Q, selanjutnya kita mencari P dikali Q dengan cara mengalihkan P dan Q dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Setelah dicari PQ, kita mencari varians dengan rumus yang telah diajarkan untuk di Excel dan mendapatkan hasil yaitu 2,52. Setelah kita mencari varian, kita bisa mencari reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20 dan didapatkan hasil yaitu 0,71. Yang berarti soal tersebut reliable. Setelah saya melakukan uji reliabilitas ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa soal nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah reliable karena mendapatkan hasil 0,71 di mana hasil tersebut memiliki kriteria tinggi dan bersifat reliable.
Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah melakukan tugas proyek ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa materi aritmetika kelas 7 pada semester 2 memiliki standar kompetensi yaitu 3.1 menganalisis aritmetika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Untuk 4.1 menyelesaikan permasalahan aritmetika sosial yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Soal bisa dikatakan HOTS apabila memiliki ciri-ciri yaitu soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mengaitkan dengan banyak konsep. Yang kedua, soal yang dikembangkan tergolong soal rutin. Yang ketiga, soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang. Yang keempat, soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian. Yang kelima, soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi. Dan yang terakhir, soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir secara kritis dalam menyelesaikannya. Untuk menentukan kevaliditan soal tersebut, langkah pertama yaitu kita melakukan proses validasi oleh para ahli. Setelah kita melakukan proses validasi oleh para ahli, kita menentukan kriteria apakah soal tersebut layak digunakan atau tidak. Untuk proses validitas yang saya lakukan, didapatkan kriteria untuk soal pertama tidak valid, soal kedua valid, soal ketiga valid, soal keempat valid, soal kelima valid. Di mana tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel, dan untuk soal yang valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya untuk reliabilitas, saya mendapatkan soal tersebut yaitu reliable, mendapatkan hasil 0,71 yang berarti reliable dan berkriteria atau interpretasi tinggi. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.